telah banyak memberikan manfaat ya secara testimoni ya. Tapi bagaimana kalau eh, apa berdasarkan datanya, by data. Nah, kalau bicara itu kalau by data tentunya akan lebih eh, meyakinkan gitu ya. Baik, saya akan share PPT saya dulu, Pak Aris, permisi ya. Baik, silakan. Menanya, apakah bisa dilihat PPT saya? Oh, kok nggak bisa ya? Hmm, 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 hmm. Ada dulu. Oke, sudah dong. Sudah ya? Oke. Sudah. Selamat malam semua. Ada para leader ya. Ada ada Pak II, Pak Ismawi, dan ada Pak Bos. Saya merasa kecil ini. Mereka orang-orang besar. Saya mau juga belajar dari mereka ini. Ya. Izinkan saya belajar dari mereka. Nah, malam ini saya akan sharing eh, eh, apa manfaat hemohim pada penyakit degeneratif berdasarkan data, berdasarkan hasil penelitian. Walaupun kita selama ini mendapatkan testimoni dari beberapa ilmuwan tentang manfaat ini ya. Nah, sebelum itu saya akan pendahuluannya saya akan jelas bahas dulu apa itu penyakit degeneratif. Mungkin banyak yang nggak paham itu penyakit degeneratif itu apa, sehingga nanti jelas penjelasan saya ya. Dan mohon juga nanti jika ada pertanyaan silakan dicatat, nanti bisa kita diskusikan di di akhir selesai presentasi, biar tidak ada salah paham gitu ya, nah, biar efektif. Jadi mohon izin saya akan menyampaikan ya. Jadi penyakit degeneratif itu apa sih? Penyakit degeneratif adalah satu penyakit yang ditandai oleh kerusakan atau penurunan fungsi organ. Jadi fungsi organ apa saja yang ada di seluruh tubuh kita? Bisa otaknya fungsinya menurun, bisa jantungnya menurun, bisa endokrinnya menurun, bisa sistem imunnya menurun. Nah, seperti itu. Nah, nah eh, biasanya penyakit ini akan semakin progresif ya, semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, biasanya sering sering terjadi pada para lansia. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya memang penyakit ini terkait dengan proses penuaan. Nah, kemudian terkait dengan gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup yang salah, yang stres, penuh dengan stres atau stres fisik maupun stres psikis, ya, itu bisa menyebabkan penyakitnya degeneratif. Nah, kemudian kelainan genetik juga akan bermanifestasi pada penyakit genetik, contohnya hemofili dan sebagainya, atau diabetes tipe 1 dan sebagainya, atau paparan lingkungan yang sangat toksik ya, beracun ya. Kita hidup di lingkungan yang sangat tinggi polusinya ya, sehingga polutan banyak mengaruhi kita dan timbul penyakit, sehingga akan merangsang timbulnya suatu penyakit degeneratif ini. Biasanya penyakit degeneratif masuk penyakit yang kronis, penyakit yang kritis ya, penyakit yang bisa kronik atau mungkin bisa dikritis. Ya, biasanya memerlukan biaya besar dan mengurangi kualitas hidup seseorang. Ya, jadi penyebab utamanya, patofisiologinya kalau kita bahasanya itu adalah eh, jaringan atau sel tubuh kita bisa rusak atau kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri. Ya, sebenarnya tubuh kita itu punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri, tetapi karena terlalu ekstrim itu paparannya, sehingga tubuh kita gagal untuk memperbaiki diri sendiri, ya, sehingga terjadi penurunan dari fungsi organ, fungsi sistem organ, dan akhirnya pada tubuh akan berpengaruh, ya. Seperti gambar sini ya, biasanya paparan oleh rokok atau mungkin stres kayak yang salah, lingkungan yang sangat-sangat polutan, penuh dengan polutan ya, atau bakteri yang banyak ya, lingkungan kita higienis, atau mungkin gaya hidup ya, terlalu banyak makan yang yang tidak ya berlebihan, yang biasanya itu junk food ya, seperti itu ya, itu akan, atau kurang gerak juga akan menyebabkan degeneratif. Nah,
Eh, apa aja sih penyakit degeneratif itu? Contoh penyakit degeneratif ini adalah contohnya ya penyumbatan atau pengerasan arteri atau pembuluh darah sehingga dia akan mengganggu aliran darah ke kalau di jantung akan ke jantung, kalau di otak akan mempengaruhi gangguan ke otak ya. Kalau di otot akan mengalami apa fungsi otot ya. Nah, yang paling bahaya ini kan penyakit jantung koroner, stroke ya, seperti itu. Atau yang sering yang berikutnya adalah peradangan sendi ya, peradangan sendi yang disebabkan oleh kerusakan tulang, tulang rawan sendi, biasanya pada sendi lutut, pinggul atau tangan. Nah, ini sangat mengganggu kualitas hidup seseorang ya, sehingga orang jadi kurang produktif. Nah, kemudian kondisi kronis, contohnya ini apa metabolisme gangguan metabolisme glukosa ya, karena salah dalam apa, gaya hidup sehingga timbul diabetes ya, dan sistem penyakit saraf misalnya seperti pada Alzheimer atau Parkinson ya, seperti itu. Terus, nah, pada orang yang lansia sering juga terjadi penurunan kepadatan tulang yang akan menyebabkan mudahnya patah tulang ya pada seseorang sudah yang menderita osteoporosis. Nah, ternyata ya WHO ini apa data dari WHO bahwa penyebab kematian dunia itu 74% disebabkan oleh penyakit degeneratif ini ya, bukan infeksi ya. Ya, contohnya satu penyakit kardiovaskuler. Maksudnya apa? Penyakit kardiovaskuler itu penyakit gangguan sistem pembuluh darah. Contohnya adalah stroke, jantung koroner atau penyakit jantung yang lainnya. Kemudian kanker, terus pernapasan kronis dan diabetes. Ini adalah 4 penyakit yang menyebabkan kematian utama di dunia. Maksudnya penyebab 74%. Jadi besar sekali ya di atas paruh ini. Bukan infeksi malahan, justru penyakit degeneratif. Nah, berita baiknya kan produk-produk Atomi itu kan uh, isinya apa produk-produk dengan apa nilai gizi yang sangat tinggi ya, sehingga bisa memperbaiki sel tubuh kita. Nah, nanti kita akan bahas berdasarkan hasil penelitian ya. Jadi dari sini penyakit degeneratif jangan diabaikan. Ini penyebab utama ya, bukan infeksi ya, tapi degeneratif justru 75%. Penyakit degeneratif sifatnya berkembang secara perlahan ya, dapat mengurangi hidup seseorang. Nah, upaya pencegahan dilakukan melalui banyak pola hidup yang sehat. Jadi sebenarnya Atomi ini bukan salah satunya saja untuk menjaga kesehatan ya. Uh, uh, untuk secara total kita bisa memperbaiki apa mencegah timbulnya penyakit degeneratif itu adalah uh, kita harus memperhatikan makanan yang bergizi ya. Untungnya Atomi ini penuh dengan makanan yang bergizi ya, jadi ya kita bersyukur. Kemudian olahraga penting ya untuk menjaga apa sistem imun, kebugaran dan sebagainya, fungsi kardiovaskuler juga ya. Terus hindari stres, menghindari paparan zat beracun ya, atau rokok contohnya itu. Nah, ini adalah suatu upaya untuk mencegah ya. Dari pola hidup Atomnya ini sudah benar saya kira, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah penyakit degeneratif yang berbahaya. Nah, pada dunia medis ya, dunia kedokteran, pada penyakit dunia public health ya, penyakit kedokteran pencegahan, prinsip eh, dasar pengobatan degeneratif itu adalah bertujuan untuk ini memperlambat perkembangan penyakit ya. Jika seorang sudah menderita maka eh, tujuan daripada pengobatan adalah memperlambat ya, mengurangi gejala, kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Jadi karena penyakit degeneratif ini sifatnya adalah progresif, menaun, maka manajemen gejala dan pencegahan kerusakan lebih lanjut itu yang diutamakan ya. Seperti itu. Jadi fokusnya pada uh, apa? Pada penyembuhan uh, karena sifatnya kronis ya, sulit untuk disembuhkan, maka fokus adalah pengobatan lebih pada manajemen pengolahan
manajemen pencegahan kerusakan dengan manajemen pencegahan kerusakan dengan mencegah kerusakan lanjut dan menyembuhkan atau mengurangi, mengobati gejalanya. Ya, oke. Jadi manajemen gejala ini adalah gini, banyak penyakit degeneratif yang menyebabkan gejala, contohnya nyeri, nyeri, peradangan atau gangguan fungsi tubuh. Ya, kalau di otak ya di gangguannya di otak, kalau di kardiovaskuler ya akan mengalami gangguan seperti sesak ya dan sebagainya ya. Jadi eh, pengobatan medis selama ini bertujuan untuk mengurangi gejala tersebut. Biasanya menggunakan obat-obat antiinflamasi. Karena apa? Penyakit degeneratif, semua penyakit degeneratif ternyata dasarnya adalah terjadi inflamasi atau inflamasi kronik atau peradangan kronik. Jadi peradangan kronik itulah yang menyebabkan penyakit munculnya penyakit degeneratif ya seperti diabetes, seperti apa stroke, apa dan yang lainnya kanker dan sebagainya. Itu karena inflamasi atau peradangan yang berkelanjutan ya. Jadi tidak selesai-selesai terus ini akan menyebabkan seperti itu. Nah, biasanya penyakit degeneratif ini menyebabkan rasa nyeri ya. Maka pada medis terapinya adalah menggunakan pereda nyeri ya, bukan terapi fisik ya dan rehabilitasi. Eh, di samping untuk me- eh, mengelola gejala ya, mengobati gejalanya, itu juga tujuan daripada terapi eh, atau pengobatan dari penyakit degeneratif adalah memperlambat progresivitas penyakit. Jadi penyakitnya jangan terlalu cepat memburuk ya. Kalau bisa dicegah, kalau perlu disembuhkan ya. Tapi kan namanya agak sulit ya. Nah, jadi pengobatan diarahkan untuk memperlambat kerusakan jaringan atau sel. Ya, contohnya pada osteoartritis, penyakit pada rematik, biasanya dokter akan memberikan anti nyeri ya. Nah, tapi kan juga kalau terlalu kalau pakai berlama juga ada bahayanya. Maka perlu seorang yang menderita penyakit degeneratif itu harus tetap berkonsultasi ke dokternya. Karena mereka dokter akan bisa mengevaluasi memilihkan obat yang cocok, yang paling aman, yang paling tidak berisiko dan tidak memperberat penyakitnya dan tidak menemukan komplikasi yang lainnya ya. Pada diabetes tipe 2 contohnya, maka dokter akan menyarankan perubahan gaya hidup ya. Kemudian termasuk mengontrol gula darah, untuk merambat komplikasi yang terjadi ya. Nah, ini saya akan jelas ini dasarnya dulu, polanya bagaimana, strateginya mengobati penyakit degeneratif. Eh, apa sih modifikasi gaya hidup itu? Eh, contohnya adalah mengubah pola makan, yang biasanya makan sembarangan, tidak memperhatikan gizinya, ini membahayakan saya atau tidak. Nah, seperti itu lebih care, lebih waspada, lebih memilih makanan yang baik, ya. Olahraga yang teratur, menjaga berat badan, diet rendah garam bagi mereka yang hipertensi, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah modifikasi gaya hidup. Nah, pada pengobatan penyakit degeneratif, biasanya juga diberikan suplemen dan nutrisi. Ya, beberapa penyakit degeneratif yang terkait kekurangan nutrisi itu diberikan suplemen yang kaya nutrisi, ya, dan dapat membantu. Jadi tadi gejalanya juga diobati, tapi suplemen juga diberikan. Contohnya untuk mereka yang osteoporosis, bisa diberikan kalsium dan vitamin D. Nah, di sini kan untungnya Atomi ada, ya, gitu ya. Kemudian antioksidan, nah antioksidan ini untuk melindungi sel dari kerusakan pada penyakit neurodegeneratif. Jadi antioksidan itu biasanya ada pada herbal atau vitamin tertentu ya yang diberikan untuk supaya mencegah memperberatnya penyakit ya. Contohnya B kompleks itu adalah termasuk antioksidan ya, vitamin tapi antioksidan. Vitamin C ya itu adalah antioksidan juga. Juga flavonoid yang ada pada herbal itu ada antioksidan ya. Seperti itu. Ini rehabilitasi fisik jika terjadi kelainan ya, fungsi fisiologi, contohnya fungsi gerak tubuh dan sebagainya, maka dilakukanlah terapi rehabilitasi fisik ya.
Eh, juga ini terapi intervensi bedah atau teknologi medis ya. Kalau pada pasien Parkinson biasanya dilakukan stimulasi otak ya. Pada osteoartritis mungkin pembedahan ya, implantasi lutut ya, diganti lututnya dengan implan ya, penggantian sendi ya, atau pada pemasangan stent pada penyakit jantung koroner ya, seperti itu. Ini adalah cara yang dilakukan konvensional di medis ya. Nah terus sekarang apa peran imunomodulator pada pengobatan penyakit degeneratif ya? Jadi eh, zat yang bersifat imunomodulator itu ternyata menurut riset ya, dia membantu respon sistem kekebalan tubuh ya. Imunomodulator ini akan merangsang, menekan atau menyeimbangkan aktivitas sistem imun agar tidak berlebihan atau kurang. Jadi eh, imunomodulator itu adalah satu zat yang bisa mengatur sistem imun tubuh seseorang. Jika imun tubuh seseorang itu kurang, maka zat imunomodulator ini akan menaikkannya. Tetapi sebaliknya, kalau imun tubuh seseorang itu berlebihan sampai dia merusak selnya sendiri, maka imunomodulator akan menurunkannya aktivitasnya. Ya, itu imunomodulator. Ya, dia bekerja sesuai dengan kondisi tubuh seseorang untuk merubah ke kondisi fisiologisnya. Nah, itulah ya imunomodulator. Ini masih pendahuluan ya. Nanti saya kaitkan dengan produk atomik yang mana. Nah, eh, imunomodulator itu juga ternyata mengurangi peradangan kronis, ya. Jadi yang merupakan penyebab paling atau penyebab utama dari semua penyakit degeneratif, ya. Jadi imunomodulator akan menekan apa imun respon eh, jika dia berlebihan, ya, yang akan merusak tubuh, atau sebaiknya dia akan menaikkan kalau seorang yang dengan sistem imun yang turun, ya. Terus meningkatkan imunitas tubuh ya pada orang yang sistem imunnya kurang ya. Pada penyakit diabetes contohnya seorang yang menderita diabetes biasanya kalau luka sulit sembuh Bapak Ibu ya sekalian ya. Itu disebabkan oleh sistem imunnya juga turun. Sehingga kalau dia terinfeksi tubuhnya akan sulit untuk melawan infeksinya karena imunnya turun. Nah, dengan imunomodulator maka akan terbantu sistem imunnya sehingga orang agak apa lebih baik. Nah, sistem imunnya akan naik kembali. Kemudian, nah, imunomodulator ternyata dia juga bersifat regeneratif, ya. Imunomodulator, jadi semua zat yang mengandung imunomodulator dapat membantu proses regenerasi atau pemulihan jaringan yang rusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sel tubuh kita itu bisa diperbaiki kembali, bisa diregenerasi kembali, ya. Eh, itu adalah kehebatan sel tubuh kita, ya. Dan imunomodulator ternyata berperan pada proses regenerasi, ya, seperti itu. Banyak hasil penelitian ya yang imunomodulator bisa memperbaiki kerusakan ginjal, kerusakan di jantung, kerusakan di otak ya. Mereka intens meneliti ke sana itu. Imunomodulator adalah dipilih ternyata untuk bisa memperbaiki meregenerasi sel dan jaringan tubuh kita yang rusak. Terus imunomodulator itu menurunkan resiko infeksi sekunder. Nah, infeksi itu sekunder adalah biasanya disebabkan oleh karena lemahnya sistem imun. Nah, kalau sistem imun lemah, maka seseorang akan mudah terinfeksi. Orang sehat terinfeksi bakteri tentu dia tetap sehat, tapi ada orang yang sistem imunnya rendah, eh, bakteri yang kurang patogen pun akan menyebabkan dia jadi sakit. Nah, imunomodulator berfungsi untuk menaikkan sistem imun sehingga dia lebih tahan terhadap infeksi. Nah, contoh zat imunomodulator ya. Ini sudah vitamin D. Vitamin D juga imunomodulator, omega 3, flavonoid ya, flavonoid. Ada ekstrak tumbuhan. Contohnya di kunyit, di canesia, apa dan di hemohim itu mereka banyak kalau kita lihat di penelitian dia banyak mengandung flavonoid yang bersifat sebagai imunomodulator ya. Kemudian ada beberapa protein ya tertentu yang dia punya sifat antiinflamasi dan meningkatkan imun. Contohnya di spirulina ya seperti itu. Nah, jadi eh, vitamin C juga, B kompleks juga, B12 juga ya. Itu juga bersifat imunomodulator
Nah, walaupun demikian, ya, penggunaan imunomodulator ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan nggak semua pasien sama. Ya, makanya perlu Bapak Ibu sekalian berkonsultasi ke dokter untuk menentukan apa masalah yang sedang terjadi sehingga tepat pemilihannya. Nah, tindakan medisnya tepat seperti itu ya. Dan untuk mengevaluasi hasil terapi, ya. Nah, fungsinya suplemen apa? Ya, sebagai imunomodulator akan membantu proses regenerasi tubuh, menyeimbangkan sistem imun, ya, mempercepat penyembuhan, ya. Nah, seperti itu. Jadi imunomodulator ini memang selama ini bukan sebagai terapi utama. Jadi dia terapi komplementer, terapi tambahan, gitu ya. Terapi suportif untuk mendukung terapi utama. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas Simohim yang para atomian sering pakai, ya. Dan saya kira semua yang ada di sini sudah merasakan manfaat Hemohim, ya. Hemohim ternyata by data terbukti sebagai imunomodulator, ya. Dari ini penelitian yang dilakukan oleh Jong Jin Kim et al. Dan koleganya, ya, bahwa ternyata Hemohim itu bersifat imunomodulator dan bersifat anti diabetes, ya. Ini dilakukan menggunakan tikus coba, ya. Artinya menggunakan hewan model tikus yang dibuat seperti diabetes seperti pada manusia, kemudian diterapi dengan hemohim dan kontrolnya tanpa hemohim, ya. Dan dibandingkan hasilnya ternyata dari parameter-parameter yang yang diukur, ya, sebagai tolak ukurnya ternyata hemohim ini bersifat imunomodulator. Dia menaikkan sistem imun pada orang diabetes tipe 2 yang cenderung turun. Kemudian ternyata hemohim ini juga bersifat sebagai menurunkan gula darah dan meningkatkan kadar insulin. Nah, seperti itu. Dan tentunya imunomodulator hemohim ini ternyata juga terbukti bersifat regeneratif. Dia meningkatkan eh, regenerasi dari sel-sel penghasil insulin, yaitu sel beta. Ya, oke. Ini saya senang dengan hemohim, membicarakan sejarah hemohim. Jadi hemohim ini sejarahnya luar biasa, ya, bukan asal langsung muncul, ya, tapi lama sekali, ya. Kalau saya pelajari di historinya hemohim ini, ya, dia hasil riset daripada lembaga uh, Korea Atomik, ya, KAIRI. KAIRI adalah lembaga atom dan lembaga riset tentang atom di Korea, ya. Eh, Awal mulanya untuk riset digunakan untuk para pekerja periset di KAIRI ini, di Badan Atom Korea ini, yang banyak menderita penyakit degeneratif dalam hal ini kanker karena terpapar oleh radiasi atom, ya, radiasi yang sangat berbahaya, ya. Nah, sehingga banyak yang sakit, maka pemerintah Korea melakukan penelitian, ya, mencari herbal dengan teknologi mereka, akhirnya menemukanlah hemohim, ya, dan dicoba untuk para penderita di rumah sakit. Dan sebelumnya juga dilakukan pendahuluan berbagai banyak penelitian baik in vivo maupun in vitro, ya, di benang coba. Nah, ternyata hemohim berkhasiat anti kanker, ya, meningkatkan sistem imun, gitu. Oke. Dan akhirnya karena the owner dari atom ini, uh, Pak Hangil, ya, Pak Hangil itu me- apa, meminta izin, ya, setahu saya gitu, ya, untuk memasarkan hemohim dengan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah Korea, sehingga kita sudah mendapatkan manfaat hemohim dengan harga yang lebih murah, ya. Oke. Nah, dan hemohimnya juga dipatenkan di banyak negara, ya, negara maju seperti Amerika, Jepang, dan 4 negara di Eropa itu manfaat hemohim itu dipatenkan, ya. Nah, untuk mendapatkan paten ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Harus ada data pendukungnya, ya, harus ada riset sebelumnya, ya. Dan mereka tim tim paten akan meneliti, ya,
Wah, betul. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi tidak mudah, apalagi kalau negara-negara maju itu lebih ketat. Nah, ini ternyata hemohim itu telah banyak dilakukan baik eh, diuji di hewan coba, di sel maupun pada manusia. Ya, sudah ada uji preklinik dan uji kliniknya. Ya, ya banyak sekali ya pada manusia diantaranya pada human ya pada manusia pada benda kanker ternyata dia bisa menaikkan sel darah putihnya, meningkatkan NK sel. NK sel adalah singkatan natural killer cell. Sel ini berfungsi untuk membunuh uh, bakteri, virus atau benda asing yang yang berpotensi merusak tubuh kita. Itu NK sel. Sitokin, apa itu? Sitokin adalah suatu protein yang terlibat dalam pengaturan sistem imun, ya. Oke. Dan terbukti ini mencegah leukemia. Leukemia adalah satu kondisi di mana sistem imun seorang turun, sehingga sel darah putihnya turun, itu akan membahayakan hidup seseorang ya. Dia akan mudah terinfeksi ya. Nah, nah hemohim terbukti mencegah leukopenia ya. Oke, ini paten yang sudah didapatkan oleh uh, hemohim ya. Di Korea ada berapa paten? Banyak, satu, dua, tiga, empat. Di Eropa ada satu paten, di Jepang ada satu paten, di Amerika ada satu paten. Ini luar biasa ya. Dan paten itu adalah untuk sistem imun. Ternyata apa? Hemohim menyebabkan apa? Hematopoiesis uh, dan hepato apa? Hepatoprotektor. Artinya dia bersifat uh, proteksi terhadap organ tubuh kita ya. Hematopoiesis itu artinya meningkatkan ini produksi produksi sel darah ya, baik darah merah baik atau darah putih ya. Eh, ini sebagai komposisinya juga dipatenkan ya, anti kanker juga ternyata sudah dipatenkan sebagai anti kanker ya. Berarti itu sudah melalui riset ya, maka akhirnya dapat paten ya. Terus sering ada pertanyaan, apakah maka aminohimol itu aman? Nah, gitu ya. Sering. Nah, jangan-jangan nanti uh, saya jadi sakit, beracun ya. Ternyata hemohim terbukti aman ya, tidak beracun ya. Karena Carry telah menghilangkan racun pada kandungan hemohim ya dengan teknologi mereka ya. Ini adalah apa? Badan Pengawas Makanan anu FDA Amerika ya, Food and Drug Administration ya. Ternyata hemohim aman ya. Nah, kemudian lain dia. Ada penelitian yang meneliti uji toksisitas terhadap hemohim atau apakah hemohim ini beracun atau tidak. Nah, oleh Sun Bin Pek et al ya yang dipublikasikan ini di jurnal toksikologi ya, ini jurnal internasional ini. Ternyata hemohim itu bersifat non mutagenik dan non klastogenik. Apa artinya? Dia tidak menyebabkan mutasi gen dan kerusakan DNA. Jadi orang kalau minum hemohim, jangan khawatir, jangan-jangan nanti saya jadi mutasi gen, jadi kanker. Enggak, justru dia anti mutagenik ya dan mencegah kerusakan DNA. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kerusakan DNA juga menyebabkan penyakit degeneratif, bahkan menyebabkan umur seorang jadi pendek ya karena kerusakan DNA ini. Indonesia juga, BPOM Indonesia juga menyatakan bahwa hemohim itu aman dikonsumsi ya. Oke, kemudian, nah ini untuk mencari data penelitian tentang hemohim ini, Bapak Ibu sekalian bisa cari di PubMed, bisa cari Google Google Scholar ya. Silakan dicari dengan kata kunci banyak sekali penelitian di sana ya. Nah, malam hari ini akan saya share sedikit pencarian saya tentang hemohim di eh, jurnal internasional ya berkaitan dengan penyakit degeneratif ya. Oke. Nah, ini salah satunya. Ini penelitiannya ini. Penelitiannya dari
apa ini tadi Jung Jin Kim et al. Ya, yang dipublikasikan di ini di jurnal ini ya, sorry, jurnal nggak kelihatan saya ini ya. Jurnal jadi ini jurnal eh, nggak salah ini adalah jurnalnya anu ya apa evidence based medicine ya. Oke. Ternyata hemohim ini bersifat eh, eh, imunomodulator. Dalam hal ini dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Dalam hal ini dia meningkatkan sel CD4 dan CD8. Ini adalah sel limfosit yang untuk memfagositir, untuk memakan, melumpuhkan bakteri patogen. Nah, seperti itu. Terbukti di sini, ini cara bacanya gini ya. Ini ada kelompok, ada yang tidak diabetes, yang non, yang ini yang diabetes dikasih hemohim, kemudian yang ini diabetes dan ini yang diabetes diberi hemohim. Ya, ternyata pada ini pada binatang coba tadi ya, binatang coba tikus yang dibuat diabetes, ternyata pada hewan coba diabetes yang diberi hemohim, dia CD4-nya, limfosit CD4-nya itu meningkat berbeda mana jika dibandingkan dengan yang tanpa diberi hemohim. Nah, ini signifikan sekali. Juga CD8 juga. Nah, ini terbukti bahwa jika seseorang uh, tentunya kan dari tikus, tapi bisa digeneralisasi juga karena apa, pada penelitiannya dengan metode yang benar sehingga dapat digeneralisasi. Jika seseorang menderita diabetes yang cenderung turun imunnya, kalau dia diberi hemohim, dia akan naik imunnya dan membantu mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi. Tentunya saja saya disclaimer dulu ya bahwa hemohim bukanlah obat. Artinya bukan bukan utama ya. Kalau Bapak Ibu sekalian atau saudara ada punya saudara yang sakit diabetes ya, tetaplah konsultasi ke dokter ya dan gunakan hemohim sebagai terapi tambahan. Seperti itu. Sehingga efektivitas daripada pengobatan akan lebih bagus ya. Nah, ini hasil lanjutan daripada riset tadi itu ya. Ternyata hemohim itu uh, meningkatkan kadar insulin ya. Yang ini dia, diabetes plus hemohim. Ini adalah hewan model yang diabetes, tipe diabetes dan dikasih hemohim. Ternyata kadar insulinnya naik dibandingkan yang diabetes saja. Ya, ini terapinya beberapa hari ya, beberapa minggu ya. Nah, berarti efektif, berarti terbukti efektif. Kemudian di sini adalah penelitian untuk mengetahui apakah hemohim bisa memperbaiki uh, sel-sel penghasil insulin, yaitu sel beta. Ya, jadi yang bulatan besar ini itu adalah sel pulau Langerhans, itu suatu struktur di dalam pankreas. Di dalamnya ada banyak sel. Yang coklat-coklat tua ini adalah sel yang penghasil insulin atau sel beta. Ya, ini pada non diabetes yang sehat, ini yang diabetes dikasih hemohim ternyata meningkat. Yang ini adalah diabetes. Jadi kalau hewan model yang diabetes itu ternyata sel betanya ini yang coklat-coklat ini sedikit ya, menurun jauh ya. Nah, ini yang diabetes dikasih hemohim dan dia naik tumbuh. Nah, ya naik tumbuh, bertambah. Nah, ini sinkron dengan kadar insulin yang ada di dalam darah ya. Berarti betul pertambahan jumlah sel-sel beta itu ternyata juga meningkatkan kadar insulin di dalam darah yang merupakan suatu hormon untuk meregulasi, menormalkan kadar glukosa darah. Insulin adalah fungsinya untuk memasukkan gula darah ke dalam sel sehingga gula bisa dipakai oleh sel ya. Betul. Ah, ini tadi ya jurnalnya. Kemudian, nah ini hasil riset dari Kairi yang pada human, pada manusia, ternyata hemohim itu bisa menurunkan ya severe leukopenia.
Apa itu artinya? Severe leukopenia adalah leukopenia atau penurunan yang gratis dari sel darah putih, ya. Dan itu berbahaya. Seorang kalau mengalami severe leukemia, dia akan mudah terinfeksi dan juga akan ya apa sistemnya turun, kanker juga bisa tumbuh. Ya. Kemudian hemohim itu menurut ini non toxicological effect, jadi nggak punya efek toksik ya. Kemudian, hemohim juga mengurangi kelelahan, ya, uh, mengurangi kelelahan dan mengurangi inflamasi, ya, tentunya dengan parameter-parameter yang digunakan, ya, pada penelitian ini. Terus ini yang diterbitkan oleh Taylor and Francis ini adalah satu jurnal yang berkelas, ya, nggak semua penelitian bisa masuk sini, ya. Ini pada Pharmaceutical Biology, ya, nama jurnalnya, Development Data Inferences. Ternyata uh, hemohim ini itu bersifat antioksidan. Nah, yang sudah kita bahas di depan tadi, ya, dan antifatigue, anti lelah, mencegah kelelahan. Ya, bagi mereka yang lelah sekali, ya, sering lelah tak nggak ada sebabnya, tentunya dengan hemohim ini akan terbantu karena dia jelas terbukti penelitian ini dia mengurangi kelelahan, ya. Kemudian, bagi yang Muslim, hemohim juga mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, ya. Jadi jangan khawatir. Karena kadang tanya, dari Korea, Korea kan bukan negara Muslim, jangan-jangan nggak halal dong. Ternyata MUI telah melakukan sertifikasi dan menerbitkan bahwa hemohim itu halal, ya, jadi aman. Nah ini uh, tadi uh, hemohim ternyata signifikan memulihkan enzim antioksidan. Jadi bukan enzim, ya. Jadi antioksidan di dalam tubuh kita itu, contohnya glutathione dan itu bisa dinaikkan kembali, ya, dinaikkan kembali. Jadi hemohim terbukti mencegah penurunan status antioksidan di dalam tubuh seseorang, ya. Secara in vivo, ya, in vivo meningkatkan ini, ya, dan kekuatan juga akan meningkat, ya. Ini pada hewan model juga, ya, glutathione akan meningkat. Nah, jadi artinya kalau kita mendapatkan uh, kasus, ya, orang yang kelelahan kronik, ya, itu penelitian ini bisa dijadikan uh, rujukan, ya. Atau kita membutuhkan terapi antioksidan, membutuhkan status antioksidan yang perlu dinaikkan, maka penelitian ini bisa dijadikan rujukan bahwa ternyata hemohim bersifat antioksidan. Ini beda, ya, ini oleh Daewon, ya, di Pharmaceutical Biology, ya, tadi itu. Nah, pada jurnal BMC Cancer ini, ya, ternyata hemohim itu eh, jika diberikan pada hewan model tikus yang dibuat kanker, ternyata hemohim itu bisa mengurangi ukuran kanker dari hewan coba tersebut, ya, dari tumor padat, ya. Secara signifikan bisa menurunkan. Dan tetapi hemohim tidak menghambat pertumbuhan sel kanker, sel in vitro. Nah, dan tidak mengganggu efek anti kanker dari obat cisplatin. Namun hemohim itu meningkatkan aktivitas NK sel, ya, sehingga membantu untuk melawan kanker, ya. Kemudian, ya, NK sel, interferon gamma, ya, itu adalah suatu sitokin, ya, yang mungkin sitokin untuk meningkatkan sistem imun, ya. Dan ternyata hemohim mengurangi nefrotoksisitas yang uh, Bapak Ibu sekalian, pada seorang yang menderita kanker, kemudian diberi obat anti kanker atau kemoterapi, biasanya terjadi nefrotoksisitas, artinya kerusakan, artinya obat anti kanker tersebut bisa mengganggu ginjal, toksik terhadap ginjal. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa hewan model yang dibuat
kanker, kemudian dikasih obat anti kanker, kemoterapi, dan diberi hemohim, ternyata eh, ginjalnya terlindungi. Nah, ginjalnya terlindungi. Jadi ini bisa dijadikan rujukan ya kalau ada seseorang yang sedang menjalani kemoterapi, maka hemohim bisa diberikan untuk meningkatkan efektivitas dari obat anti kanker tersebut atau kemoterapi dan mengurangi efek sampingnya, yaitu nefrotoksisitas seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Walaupun kadang-kadang kita menggunakan ini kalau yang itu apa testimoni ya. Nah, kalau testimoni kan kurang kuat. Kalau ini kan hasil riset ya dengan metode riset yang benar tentunya ya yang valid bisa dijadikan rujukan ini. Terus ini, nah ini tadi antifetik juga ini antifetik ya. Dan dia juga meningkatkan ini ya performa seorang. Jadi kalau atlet minum hemohim tentunya lebih baik prestasinya ya. Kalau kita yang sehat minum hemohim tambah sehat ya. Toh, toh hemohim ini tidak bersifat toksik tadi itu ya. Nah, hemohim antiinflamasi activity ya. Hemohim di penelitian ini ya dengan judul anti-inflammatory activity of herbal preparation hemohim in rat ya ini pada hewan coba ternyata antiinflamasi ini dari hemohim ini bisa mengurangi inflamasi yang sengaja dibuat di binatang coba ini ya ini jadi binatang cobanya dibuat inflamasi kemudian dikasih hemohim ternyata yang diberi hemohim itu inflamasinya bengkaknya itu berkurang ya berkurang berbeda mana dengan kelompok yang kontrol ya tanpa hemohim ya dan hemohim juga mengurangi tingkat kolitis. Kolitis itu adalah radang pada usus ya radang pada usus. Eh, Sehingga ini bisa jadi rujukan juga bagi mereka yang mengalami gangguan di pencernaan kolitis ya itu bisa di, dijadikan rujukan ini sebagai sebagai apa sebagai rujukan ya sebagai referensi ya oke. Terus juga ini mencegah erosi ya di di saluran pencernaan ya. Dan dia efek anti-inflamasi yang kuat hasil penelitian ini. Jadi hemohim punya efek anti-inflamasi yang kuat. Terus pada penelitian ini hemohim herbal preparation elevate airway inflammation caused by cigarette smoke. Jadi ini binatang coba diberi apa rokok banyak ya itu ternyata hemohim menghambat ini peradangan paru. Jadi pada orang-orang yang mengalami gangguan di paru, ya PPM misalnya, PPOK, ya penyakit paru obstruktif menahun, ya atau kronik, hemohim bisa dijadikan eh, alternatif, ya untuk untuk mengurangi atau mengurangi daripada gejalanya atau progresivitas dari penyakitnya. PPOK itu adalah penyakit obstruktif paru menahun, biasanya orang yang sesak terus lama sekali ya dan sulit sembuh biasanya karena peradangan di jaringan paru ya. Kalau hemohimi terbukti dia mengurangi peradangan dan memperbaiki penyakit penyakit paru obstruktif menahun ya. Pada penelitian ini ya yang berjudul Efficacy of Herbal Preparation ya terhadap uh, pneumonia yang disebabkan oleh karena ventilator ya. Nah, pemakaian ventilator yang lama sering juga menyebabkan pneumonia ya. Ternyata hemohim kalau diberikan di ini mencegah pneumonia. Nah, itu mendukung penelitian sebelumnya tadi ya tentang di paru. Seperti itu. Nah, ini dengan penelitian ini protective effect of standardized extract hemohim using endometacin and ethanol ya, cell induced gastric mucosal injury. Jadi pada penelitian ini si binatang model itu dibuat
dilukai lambungnya, seperti orang sakit gastritis, sakit MAH gitu ya. Ternyata hemohim ini bisa mem- me- memproteksi ya, memproteksi kerusakan, mencegah kerusakan lambung ya, mengenai lesi pada lambung. Nah, jadi pada orang MAH gratis hemohim bisa. Ini dipakai sebagai ini referensinya. Walaupun ini pada yang coba, memang perlu dilakukan riset berikutnya untuk pada manusia gimana ya. Tapi ini dengan metode yang benar kita bisa jadikan referensi ini ya. Jadi untuk tukak lambung atau gastritis ternyata riset ini hemohim bersifat protektif dan bisa menyembuhkan ya dari pengobatan. Oke. Terus yang nah, ini pada sumsum tulang, organ penghasil sel darah, ternyata hemohim juga berpotensi untuk meningkatkan respon imun ya, produksi sel darah putih untuk imun ya di dalam bone marrow atau sumsum tulang ya. Jadi banyak sekali, ini adalah sebagian yang saya bisa temukan, tapi sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin lain kali kita bicarakan di topik yang lain ya. Jadi saya kira sekian dari saya. Jadi investasi yang terbaik yang pernah kita buat adalah kesehatan ya. Jadi kalau kita sehat tentunya kita lebih bermanfaat, hidup lebih enak ya. Nah, seperti itu. Nah, bersyukur kita menemukan ini hemohim dan yang lainnya. Jadi seperti Kak spirulina itu juga antioksidan. Ginseng juga ada antioksidannya. Apalagi pomegranat itu antioksidan tinggi sekali ya. Ah, banyak sekali antioksidan yang dan antiinflamasi yang ada di produk-produk Atomi ini. Jadi kita bersyukur bisa dimanfaatkan. Silakan memilih. Saya kira kita bisa memilih apa yang kita perlukan. Jadi itu kaitannya antara hasil riset, data by riset dengan produk Atomi yang bisa saya kaitkan ya seperti itu. Mungkin bisa lanjut Pak Aris, mungkin ada tanya jawab. Saya siap, ini bisa membantu. Saya serahkan kembalikan ke Pak Aris. Silakan Pak Aris, terima kasih atas perhatiannya. Jadi Baik bisa. dok, Oke. terima kasih Dokter Joni penjelasannya tentang hemohim dan berbagai jenis penyakit degeneratif. Dan tadi Dokter Joni menyampaikannya dengan sangat hati-hati Bapak Ibu. Kenapa kok dengan hati-hati? Karena ini berbicaranya dengan data. Jadi kalau biasanya kita hanya berbicaranya dengan testimoni. Kalau testimoni kan bisa dibuat gitu ya. Tapi kalau ini dengan data sehingga memang harus hati-hati sekali. Dan terima kasih dok, apa namanya ilmunya yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kita menjadi semakin paham betapa hemohim itu sangat luar biasa. Kita mau bicara apa saja, orang seperti apa saja habitnya, itu bisa dengan hemohim. Baik Bapak Ibu, sesi berikutnya adalah tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi, silakan bisa disampaikan, bisa angkat tangan atau bisa di chat. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau ingin dikonsultasikan atau ingin cerita nih. Saya sudah pernah pakai Muhim barangkali ya mau sharing juga boleh. Silakan. Halo, halo, Assalamualaikum Pak Aris. Oh, ya. Waalaikumsalam. Oh, Pak Handoko. Alhamdulillah. Ya Terima Pak, kasih Pak Handoko. Silakan Pak Handoko. Mau cerita, ya, mau bertanya Pak. ya, cerita sekaligus bertanya ini. Oke, siap. Silakan. Pak Handoko ini dari mana Pak? Semarang ya? Semarang Pak Oke, Aris. silakan Pak Handoko. Gini Pak, malam dokter, ini Selamat malam Pak Andoko. pengalaman pribadi sekaligus ya sementara saya masih sebagai penyintas diabetes nih Pak, dokter ya. Jadi Ya. kebetulan saya konsumsi itu dari bulan Desember ya, Hemohim Atomi ini. Tapi alhamdulillah memang kemarin dari apa namanya hasil labnya itu untuk HbA1c saya itu turun terus ya. Dari 98, 88 kemudian terakhir 78 kalau tidak keliru lah. Cuma ini kan saya masih konsul ke dokter penyakit dalamnya. Nah, saya pikir saya
mau ngurangi obat yang dari dokter itu, tapi dari dokter sendiri menyarankan jangan dulu, nanti kalau sudah sampai 6,5 atau 7 baru dikurangi gitu loh. Karena ini masih sehari 3 kali dok. Sementara itu 3 macam ya dok ya. Jadi ada Ya. 3 obatnya 3 macam. Terus didampingi dengan hemohim, saya konsumsi pagi dan malam. Nah ini sebaiknya gimana dok? Apa tetap dari dokter penyakit dalam masih suruh lanjut dulu sampai nanti mungkin ya kembali agak normal gitu loh. Sampai di tes kemarin, tes apa itu ya yang bawa produksi insulinnya saya masih baik, jadi tetap diharapkan nanti insulinnya kembali normal begitu dok. Nah ini sebaiknya bagaimana ini dok untuk konsumsi obatnya gitu dok? Baik. Monggo Pak Aris, atau langsung saya jawab. Langsung saja dok, biar nanti nggak terlewat. Oke, jadi ini pengalaman yang menarik ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya declare bahwa hemohim itu bukan pengganti obat, ya. Dia antioksidan, dia dia imunomodulator, sifatnya, dan dia regeneratif, terbukti bersifat regeneratif pada sel beta yang ada di pankreas yang merupakan sumber masalah daripada penderita diabetes, ya. Dan kasusnya Pak Handoko ini, saya kira sudah tepat, apa yang diputuskan oleh dokter tersebut, ya. Beliau tetap memantau, mungkin HbA1c-nya itu, ya. HbA1c adalah suatu marker untuk mengetahui apakah apakah fluktuatif darah itu baik, ya, terjaga baik gitu ya. Nah, kalau terjaga baik, kalau nilainya baik berarti terjaga baik, ya, fluktuatifnya. Nah, itu untuk makro jangka panjang. Kalau untuk melihat marker jangka pendeknya itu ya glukosa darah, ya. Oke. Jadi dengan marker tersebut betul. Jadi tetap eh, gunakan terapi medis karena mungkin obat diabetes seperti apa OAD itu, oral anti diabetes, itu sifatnya adalah membantu menurunkan glukosa darah dengan cara membantu memasukkan gula ke dalam sel. Ada yang berfungsi untuk mencegah gula gula masuk ke darah dari usus secara cepat. Nah, itu diantaranya, ya. Nah, tujuannya supaya tidak membebani pankreas tadi beta. Nah, jika logikanya, kalau ini istilahnya itu eh, si OAD tadi, obat anti diabetes itu membantu meregulasi gula darah, membantu memasukkan gula darah ke dalam sel, hemohim itu membantu meregenerasi dari eh, pankreasnya berdasarkan riset tadi itu, ya. Jadi memang Pak, ya, ada orang yang dengan hemohim cepat responnya, ada yang tidak. Itu adalah faktor variasi biologis, ya. Dan ada yang tiap orang nggak sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ya oke, itulah suatu kenyataan. Ini variasi biologi. Makanya diperlukan seorang dokter untuk memantau, gitu. Nah, jadi saya kira betul, saya setuju dengan yang dilakukan dokternya Pak Handoko ini, tetap pakai obat diabetes, terus Bapak tetap pakai hemohin, sampai nanti markernya bagus. Apa? HbA1c-nya itu bagus, ya, ke arah normal. Nah, baru nanti bisa dikurangi itu obat oral diabetesnya. Ya, kalau hemohimnya lanjut nggak apa-apa Pak, kan dia non toksik, dia tidak teratogenik, ya, seperti itu. Asalkan Bapak tidak alergi terhadap komponen daripada hemohim, ya. Itu pola berpikirnya seperti itu. Walaupun dikatakan hemohim aman, tetap sebagai dokter itu harus berpikir uh, ada variasi biologi. Tiap orang nggak sama. Jadi kita harus waspada, hati-hati seperti itu. Itu saya kira Pak yang bisa saya berikan. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak atau kurang puas dari jawaban saya? Enggak. Mana Pak Andoko? Sudah Ya. bisa dipahami ya? Ya sudah sih dok, cuma itu rasanya, tapi kadang masih kayak rasa masih jam-jam 10, jam 11 tuh rasanya masih kayak ada ngantuk gitu loh dok. Mungkin Oh ya, gitu. itu bisa dibantu dengan ini. eh,
suplemen yang membantu eh, metabolisme glukosa. Contohnya B-kompleks. B-kompleks Hmm. itu ada vitamin B6, B1, B12. Nah, B12-nya itu sebagai katalisator eh, katalisator dari gula menjadi ATP di sel. Nah, ya, sehingga kalau ATP terproduksi dengan baik, orang jadi seger. Nah, jadi tambahkan saran saya, tambahkan B-kompleks, ya. Atomi kan ada B-kompleks juga, Pak, ya. Saya kira bagus. Nah, B-kompleksnya Atomi itu ternyata tidak semahal ya B Neurovia. Saya boleh sebut nama merek ya. Unda-undi kok Pak harganya ya. Berarti Saya cukup unda-undi. cukup atomi aja berarti ya dok. Nggak usah tambah B kompleks ya. Ah, boleh tambahkan B kompleks, tambah B kompleksnya Atomi Pak maksud saya. Ayo, B kompleks Oh, terserah lah, atomi. terserah, Ye, ye. terserah lah. Ah, terserah. Yang jelas hemohim dilanjut karena hemohim dari data tadi dia memperbaiki sel beta, ya. Sel beta adalah sumber insulin. Orang diabetes pasti sel betanya turun, ya. Nah, dan dari penelitian tadi kan sel beta meningkatkan produksi apa? Meningkat jumlah sel beta. Otomatis akan meningkatkan jumlah insulin. Insulin akan menormalkan gula darah, gitu. Nah, kalau sel betanya itu sudah terbentuk normal, Pak, otomatis dia akan sembuh logikanya. Nggak perlu obat diabetes lagi karena dia sudah bisa produksi insulin. Nah, mungkin juga gini, olahraga setelah makan itu membantu memasukkan gula ke dalam sel. Itu hasil riset, Pak. Ya, jadi di awal saya kan presentasi saya kan jelaskan bahwa mengubah pola hidup, ya. Jadi nggak harus obat aja. Ternyata olahraga itu juga salah satu cara untuk kita tetap sehat. Seperti itu, Pak. Terbukti olahraga meningkatkan membantu masukkan gula ke dalam sel sehingga selnya seger, ya, ada dan orangnya seger jadinya, kan gitu jadinya. Gitu. Oke, gitu Pak saya kira. Iya. Baik, Dok. Terima kasih. Demikian Pak Handoko ya jelasannya. Ya siap, Pak Eh, Aris, makasih. oke. Ada pertanyaan lagi di chat. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan di chat ya, Dok. Pak, boleh tanya nomor jurnal penelitian hemohim dan sumbernya dari mana saja? Silakan, Dok. Oh, boleh. Jadi yang saya ini coba saya lihatkan ya. Banyak sekali. Saya punya koleksi jurnal yang berhubungan dengan diabetes. Itu untuk diabetes atau untuk semua, Pak? Menurut saya, Ini chatnya pertanyaannya saya nggak hanya baca. tanya nomor jurnal penelitian hemohim dan sumbernya dari mana. Ini tidak disampaikan Hmm, co- apa contohnya gini, rumah yang sakit apa. ini. Kalau umumnya mungkin tinggal Nah, buka di ini. Google Scholar ya, Dok ya, Iya, atau di PubMed. paling gampang Google Scholar seperti ini kan. Nah, ini namanya ini nih. Ini evaluasi untuk uji toksisitas hemohim, ya. Nama jurnalnya ini Toxicol Res, ya. Ini doi-nya. Nah, doi-nya ini kalau Bapak copy dan paste ke Google Scholar akan muncul ini apa jurnal artikelnya ini, ya. Kemudian ini ya penerbitnya ISSN sekian, ya. Terus nih doi-nya. Kalau mungkin masalah doi-nya, copy doi-nya ini, ya, maka akan kita dapatkan jurnal ini, ya. Seperti itu. Ah, saya kira, ya, ini ini direview Desember 2023. Baru ya, masih baru ya. Dan direvisi tahun Januari 24. Accepted tanggal 30 Januari 24, ya. Dipublish 16 Maret 24, ya. Penelitinya namanya ini, judulnya ini, jenisnya ada original artikel, nama jurnalnya Toxicol Res. Ini, ya. Baik, Dok. Biasanya, oke. Jadi Monggo. begitu ya Pak Eka atau Bu Eka Kusumo Harjo. Jadi eh, saya sendiri paling mudah itu tinggal buka di Google Scholar, kemudian kita cari keywordnya apa. Dan itu nanti Ya. akan ketemu, misalkan hemohim and cancer. Nanti akan ketemu banyak sekali Hmm. apa namanya jurnal-jurnal yang memang sudah teruji dan eh, itu sudah diakui secara internasional. Baik, selanjutnya di chat ada Bapak Muhammad Abdul.
Saya mau cerita, boleh Pak? Oke, silakan Pak Muhammad Abdul. Mau ceritanya lewat mana nih? Lewat chat atau silakan bisa dibuka mic-nya? Ya, halo. Ya, Halo. ya silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Pak Abdul Oh, dari selamat mana Pak malam, Abdul? Pak. Betul. Malam, Dokter Joni. Ya, dari Ya, Surabaya nih saya Pak Abdul ini. sedikit, ya betul. Silakan. Ya, salam kenal, Pak Aris. Semuanya, salam kenal sebelumnya. Saya mau cerita sedikit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah dikenalkan produk namanya Antomi, produk Spirulina. Saya sebagai penyandang hemofilia. Dari saya cerita ini, saya dikenalkan oleh Dokter Joni dan disarankan untuk minum Spirulina. Saya coba minum rutin awal 2 bulan sekarang bulan 4, kurang lebihnya 3 bulan yang lalu. Saya itu kan tiap minggunya injeksi pembekuan. Dan saya mengenal dikasih saran sama Dokter Joni, coba minum aja produknya Antomi Spirulina Pak. Siap dok, saya sekiranya ada dana, saya mau beli produknya itu Spirulina. Alhamdulillah saya membeli produknya Spirulina itu saya minum rutin. Sebelumnya saya minum rutinnya itu saya juga konsultasi sama Ibu Rahma. Bu, untuk kalau minumnya gimana ya? Diminum kalau bisa 2 kali dalam 2 kapsul gitu. Saya ikutin saran beliau ini. Alhamdulillahnya kadar pembekuan darah saya sebelum mengenal Antomi Spirulina itu kadar pembekuannya hanya 8%. Nah, setelah itu saya minum rutin masa hampir 2 bulan, saya nggak menjalani injeksi karena waktu itu ada problem permasalahannya untuk injeksi masalah pembekuan di rumah sakit di Sutomo, Surabaya. Sedangkan saya kan di Husada Utama. Akhirnya saya tidak diperizinkan untuk injeksi. Tapi alhamdulillah tanpa tidak boleh diinjeksi itu, saya tetap rutin minum Spirulina. Nah, ada kebijaksanaan dari himpunan hemofilia kalau pasien lama diwajibkan ada tes kaji ulang tes pembekuan darah. Nah, akhirnya saya ikutin dari pihak rumah sakit, saya ikutin tes pembekuan darah lagi di rumah sakit RKZ yang ada di Surabaya juga. Itu alhamdulillah setelah saya konsumsi rutin Spirulina selama 2 bulan itu, tesnya hasilnya luar biasa. Dari 8%, alhamdulillah saya kemarin cerita sama dokter Joni itu 24. Saya lihat hasilnya lagi itu alhamdulillah 22%. Jadi dengan ini saya sangat bangga sekali dengan produknya Antomi Spirulina. Dan pun itu pun ada rasa nyeri waktu itu sebelum menanam produknya Antomi Spirulina itu nyeri lambung. Nggak tahu itu apa namanya, asam lambung atau gimana. Tapi sekarang alhamdulillah tidak merasakan sama sekali. Saya sangat bangga dengan produknya Spirulina. Dan sangat terima kasih dengan saran dari Dokter Joni. Terima kasih. Itu aja yang saya ceritakan untuk pengalaman saya. Terima Ya. kasih Pak Muhammad Abdul. Gimana dok Iya, tanggapannya? betul. Gini ya, jadi saya memonitor Pak Abdul ini, beliau penderita ini hemofilia. Jadi hemofilia adalah Iya, betul, dok. suatu penyakit yang menyebabkan apa darah sulit membeku. Jadi mudah Hmm. berdarah, mudah terjadi perdarahan gitu ya. Ada hemofilia A dan Iya, betul. hemofilia B. Betul. Kalau hemofilia A itu ada faktor pembekuan 8 namanya itu yang kurang. Itu adalah ini kelainan genetik namanya. Ah, dan terus terang terus terang saya juga takjub ini Pak. Jadi Iya, alhamdulillah, dok. Iya, ah, saya browsing, saya diskusikan dengan sejawat, ternyata belum ada yang bahwa hemofilia itu bisa membaik ya gitu ya. Jadi dengan peningkatan kadar kadar pembekuan darah yang tadi rendah jadi naik sehingga tidak terjadi perdarahan lagi Pak ya. Saya kira gitu iya, ya Pak betul. Pak Atul Iya, ya. betul, betul, dok. Alhamdulillah nggak ada pendarahan sama sekali. Nggak ada lagi ya. Itu adalah hal yang baik.
Tapi walaupun demikian kita sebagai medis harus waspada ya, tetap jangan artinya gini Pak, Ya, eh, jangan sampai oh saya sudah baik nih, kemudian oh aku nggak perlu ke dokter lagi, jangan ya. ya, enggak. Tetaplah Ya, ya. kontrol ke dokter yang merawat itu untuk evaluasi. Tapi Pak Abdul tetaplah menggunakan spirulina tadi itu ya. Karena eh, penyakit ini eh, adalah karena kekurangan faktor pembekuan darah, penyebabnya karena kelainan di kromosom, tapi juga mungkin karena ada apa di liver ya. Jadi proses perbaikannya mungkin melalui liver atau sehingga liver memproduksi ini apa faktor pembekuan tadi itu sehingga membaik kondisi klinisnya. Jadi saran saya cukup bersyukur ya, ikut senang ya, ikut bahagia karena Bapak sudah ada perbaikan, dan saran saya tetap uh, kontrol ke dokter untuk evaluasi ya, sampai nanti kadar pembekuan darahnya membaik, normal kembali ya, Normal kembali. Ya. sampai seperti itu. Iya. Saya nggak ada masalah gitu ya. Iya. Seperti Tapi itu gini saya dok, kira. mohon maaf sebelum saya Ya. potong. Itu kan dari rumah sakit itu kan sudah 22% itu mendekati kenormalan, tapi dari rumah sakit itu hanya nggak dapat injeksi lagi gitu loh dok. Tapi Oh saya jadi kontrolnya, nah kontrolnya ini untuk oh gitu. apa gitu loh, maksudnya seperti itu. Saya Oke, jadi ya. bingung di situ. Baik baik baik, saya paham. Jadi eh, kebijakan rumah sakit karena dianggap sudah mendekati normal, maka tidak dapat jatah injeksi anti Injeksi untuk pembekuan darah ya, pembekuan darah atau betul. faktor itu kan diinjeksikan faktor pembekuan darah ya, Iya betul dok. itu mahal 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 sekali terus terang ya, Iya itu betul dok. profesi dari luar negeri. Nah, mungkin karena itu sudah normal mungkin dihentikan. Nah, Nah ini eh, sebagai pasien tentunya Bapak boleh misalnya kontrol ya, kontrol untuk ngecek tadi ya, eh, klinisnya, itu nggak apa-apa. Jadi tetap rutin kontrol walaupun tidak dapat jatah obat untuk pembekuan darah. oh, Ya, gitu dok. Siap. seperti itu Pak. Nggak ada masalah Pak, tetap Ya kontrol siap ya. siap siap dok. Ya siap dok. Toh soalnya pemeriksaan pemeriksaan itu kan di cover oleh yayasan tuh Pak ya. Iya Nah, betul. BPJS dok itu daripada dok. keluar duit sendiri kan, Iya. mendingan dapat. Kemudian kemudian tetap apa dievaluasi oleh dokter yang memang spesialis yang banyak dalam biasanya untuk mengontrol itu. Jadi Bapak ke dokter itu bukan untuk injeksi, tapi untuk evaluasi, ya, untuk monitoring, ya, untuk Oh gitu. monitoring, Siap ya, siap dok. untuk Oke. monitoring. Seperti itu saya kira. Gimana Pak Oke, Abdul? Sudah Pak ya, paham atas maksud saya ya? Ya. Saya ucapkan selamat Pak ya. Terus tetap apa? Pertahankan dulu Pak. baik, terima kasih. Silakan mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dengan Dokter Joni. Masih ada kesempatan atau mungkin ada yang mau sharing. Silakan. Ya terima kasih. Ya, saya mau tanya. Oh, iya, Bu Lili, silakan Bu Lili. Ya, ya terima kasih Dokter Joni. Saya mau tolong tanya, kalau untuk penderita fibrosis, ini ada yang fibrosis di Hmm. suprahiler kanan. Itu kalau Oh, iya, kalau keterangan di dari paru, dokter, Bu. Di paru ya? ya, Di paru-paru. paru, foto paru ya. Iya. Oh, Mm-mm. jadi kalau seperti itu, rasanya kan hemohim ini cocok ya untuk itu ya. Ya, ya. Menurut dokter, selain hemohim, sama apa dok gandengannya? Maksudnya produk atomi. Iya. Ya, fibrosis suprahiler kanan itu penyebabnya memang bisa macam-macam ya, infeksi atau infeksi kronik di situ sehingga terjadi fibrosis. Bisa karena arteriostasis dan fibrosis. Nah, pasti itu terjadi inflamasi kronik ya. Nah, supaya tetap apa mencegah supaya nggak terjadi inflamasi kronik ya hemohim tepat ya. Kemudian ini vitamin B kompleks itu juga merupakan antioksidan ya, antioksidan yang kuat. Dan
memperbaiki hasilnya kuat ya. Nah, sementara sementara hemohim itu menormalkan imunnya, ya. Terus saran saya lagi, kalau lebih bagus, ini mumpung ini adalah ini apa? Probiotik, ya. Probiotik. Probiotik itu memang kerjanya di usus, tapi dia ikut me- menormalkan sistem imun. Jadi ada hubungan antara uh, flora normal usus yang bagus dengan kesehatan secara keseluruhan. Jadi kalau saya boleh ringkas ya, gimana supaya kita sehat nah, satu minum hemoglobin, kedua probiotik, berikutnya vitamin C dan B kompleks. Nah, Oh, itu itu ah, itu kombinasi yang sangat kuat ya, yang saling menguatkan untuk sistem imun, menormalkan sistem imun. ya. Jadi saya Saya kira itu. ya, Ya, jadi saya ulang probiotik, kemudian probiotik, hemohim, hemohim, vitamin B nah, kompleks sama vitamin C. B, ya, vitamin C. Nah, khusus tentang vitamin C dan B kompleks ini, itu adalah antioksidan juga. Nah, kalau kita minum vitamin C, sebaiknya ditambahkan B kompleks. Karena gini, vitamin C itu dia antioksidan. Dia akan menetralkan radikal bebas yang dihasilkan oleh sel tubuh kita dari proses pembuatan ATP. Tetapi eh, reaksi penetralan dari vitamin C terhadap radikal bebas masih menyisakan metabolit yang radikal. Nah, itu bisa dinetralkan oleh vitamin B12 yang ada di B kompleks. Jadi kalau kita minum C dan B kompleks itu tepat sekali, ditambahkan hemohim yang imunomodulator juga sangat memperkuat. Nah, eh, ternyata ada jalur ya pada flora usus yang normal, yang bagus itu meningkatkan sistem imun secara keseluruhan juga, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau sehat ya hemohim, eh, probiotik dan tadi C dan B kompleks. Saya kira gitu sih, Mbak. Spirulina pakai dok. Spirulina boleh saja. Spirulina itu dia juga sebagai antioksidan, dan spirulina itu kelebihannya dia mengandung asam amino esensial. Apa itu asam amino esensial? Asam amino esensial adalah bahan untuk menjadikan protein. Bahannya protein. Nah, asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi harus dari luar. Jadi kalau eh, harus dari luar. Nah, jika seorang kekurangan asam amino esensial, yang mutlak dia harus dari luar. Nah, karena kita kan nggak tahu apakah makanan kita itu sudah cukup, kita tidak tahu. Nah, dengan spirulina itu akan tercukupi, saya kira. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Bu Lili. Baik, terima kasih Dok dan Bu Lili. Ada pertanyaan di kolom chat Dok. Eh, untuk hemohim sebaiknya diminum pagi atau malam dan sebaiknya dalam perut kosong atau sesudah makan. Kemudian ada lagi pertanyaan masih dari yang sama Ibu Angel. Saya bermasalah di lutut, ada pengapuran dan sudah melakukan operasi laser. Bolehkah dokter minum hemohim? Silakan Dok. Ya, pertama gimana minum hemohim? Hmm, Hemohim memang baiknya diminum perut kosong, karena dia bisa membantu untuk ini mencegah iritasi di lambung. Hemohim bisa membantu iritasi gastritis kalau diminum perut kosong ya. Tapi diminum setelah makan pun nggak ada masalah saya kira, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya saya minum hemohim kok perut saya agak perih ya di awal, ya minumlah setelah makan. Nggak apa-apa, makan sedikit itu terus baru minum hemohim. Nggak apa-apa, no problem saya kira. Nah, saya kira begitu. Nah, kemudian yang kedua itu operasi lutut ya. Apakah boleh minum hemohim? Ya sangat boleh ya, karena hemohim ini imunomodulator ya. Kalau tubuh kita kekurangan kalau kalau kasus yang di lutut tadi itu berarti
dia berlebihan sistem imunnya. Jadi inflamasi. Jadi dia terlalu tinggi sistem imunnya sehingga merusak cartilage atau tulang rawan sendinya sendiri, ya. Nah, itu sistem imunnya berlebihan. Nah, hemohim itu bisa menurunkan imunomodulator. Terbukti dari riset dia juga imunomodulator. Jadi dia bisa menetralkan. Itu saya kira. Tetap boleh. Nah, tetap juga konsultasi ke dokter, ya, yang merawat, tetap dipantau, ya. Dikombinasi boleh, ya, sampai nanti normal. Nah, kalau misalnya sudah normal kan nggak perlu obat anti nyeri, ya, tinggalkan obat anti nyeri, dikurangi, ganti hemohim, karena hemohim juga anti inflamasi. Penyebab nyeri itu inflamasi. Nah, hemohim anti inflamasi, jadi mengurangi nyeri juga sebenarnya, gitu. Dan lebih aman karena dia tidak bukan steroid, jadi lebih aman, tidak menyebabkan efek samping, ya. Kalau obat antiinflamasi itu ada efek samping, ya, ke lambung, ke bone marrow, ya. Nah, itu. Tapi kalau keadaan akut memang dokter memberikannya supaya, ya, tidak menderita si pasien, ya. Tapi tetap harus dibatasi. Makanya dokter kan kita harus ke dokter, ya, untuk mengevaluasi. Karena obat anti nyeri itu bisa juga merusak liver, ya. Kita minum obat anti nyeri, contohnya paracetamol atau asam. Kalau diminum terus, ya, nanti yang bisa merusak livernya. Nah, nah, kalau hemohim itu kan dia bukan seperti eh, paracetamol tadi itu, ya, sifatnya antiinflamasi tapi tidak NSAID, bukan bukan steroid dan bukan segolongan NSAID, gitu. Boleh, saya kira bagus sekali dikombinasi, kan masalah. Saya kira dengan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Dan selanjutnya ada yang mau sharing, mau disampaikan oleh Ibu Ria. Bu Ria atau Pak Boas, silakan. Bu Ria masih menyimak sama Pak Boas. Ya, selamat malam semuanya. Thank you, Dokter Joni, buat sharingnya. Selamat malam, Bu. Hari ini kita Sama-sama. diperlengkapi lagi, ditambah lagi ini pengetahuan kita. Ya, jadi teman-teman malam ini kita ini dapat privilege ya, bisa langsung mendengar dari seorang dokter nih, dari segi masalah penyakit degeneratif dan juga bagaimana penanggulangannya ya. Jadi memang kita ini bersyukur berada di Atomi karena Atomi ini bisa menjadi solusi untuk kondisi kesehatan yang kita hadapi hari-hari ini ya. Tetap kita harus melakukan pemeriksaan secara medis ya karena hemohim ini bukan obat dewa gitu ya. Karena seringkali orang penyakitnya sudah bertahun-tahun minum hemohim 1-2 hari merasakan tubuhnya kurang nyaman dan menyalahkan hemohimnya gitu ya. Atau mungkin minum hemohim baru 1-2 minggu atau sebulan, sakitnya udah tahunan, belum mendapatkan manfaat, langsung bilang nggak cocok gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita ini tetap harus menjaga pola hidup ya, dan juga eh, perbaikan dari dalam ini memang butuh waktu gitu ya. Jadi memang saya saya pribadi juga sangat bersyukur ya ketemu Atomi ini karena saya ini dulunya penderita hipertiroid. Saya mengalami hipertiroid selama 15 tahun. Jadi konsumsi obat-obat tiroid terus-menerus ya, tirosol, neomerkasol, dulu detak jantungnya kenceng minum Inderal, propanolol gitu. Wah, obatnya luar biasa banget tuh, Dok. Kalau minum obat 3 bulan membaik, berhenti beberapa saat nanti kambuh lagi gitu. Dan ternyata minum obat jangka panjang itu efeknya tidak bagus ya. Kalau obat-obat tiroid yang saya rasakan mengganggu kepadatan tulang saya itu. Jadi itu berdampak juga gitu. Jadi teman-teman kita jangan happy kalau kita punya jatah BPJS. Kalau ke rumah sakit setiap ruang dokter didatangi minta jatah obat gitu ya. Jangan ya dikit
Ini sakit, ketemu dokter lambungnya sakit ke dokter lambung, tulangnya sakit pindah ke dokter tulang gitu, pulang bawa obat banyak seneng. Jadi kita harus bijaksana ya dan ya terus kita apa ya di Atomi ini kita manfaatkan lah produk-produk Atomi yang luar biasa. Kalau saya pribadi sangat merasa bersyukur ya dengan adanya produk Atomi seperti probiotik, spirulina. Ini bagian dari rutinitas harian saya. Tiap pagi pasti bangun pagi minum air putih hangat-hangat, spirulina dan probiotik itu pasti. Kemudian hemohim ya. Nanti setelah sarapan kita bisa menikmati apa mengkonsumsi B kompleks gitu ya dan omega 3-nya kita juga bagus. Jadi teman-teman, ini kita yang mungkin ada yang sudah merasakan manfaat produknya atau juga yang masih baru ya, baru bergabung di Atomi. Yuk kita manfaatkan produk-produk Atomi yang luar biasa ini. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Dan saya senang tadi Bapak yang testimoni tentang hemofilia juga terbantu. Sudah banyak teman-teman testimoni-testimoni dari teman-teman yang berjuang dengan masalah kesehatan tertentu ya. Yang penting teman-teman itu telaten, ya, pola hidupnya diubah, jam tidurnya diperbaiki gitu ya. Dan ini kalau ada apa-apa bisa konsultasi dengan Dokter Joni nih. Di sini Boleh. Dokter Joni siap membantu ya. Siap, siap. Ya, terima kasih banyak dengan sharing malam ini. Dan satu hal lagi ya, saya pernah berkesempatan mengunjungi Atomi di Korea, melihat sendiri betapa besarnya pabrik Kolmar itu ya. Kolmar Beauty and Health itu yang memproduksi Hemohim itu juga pabriknya besar. Terus ada bangunan lain yang memproduksi skincare gitu. Jadi di Atomi ini yang dikatakan ada absolute quality, absolute price itu benar-benar ya teman-teman kita mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang paling wajar di kelasnya. Jadi dengan apa yang kita beli di Atomi kita pasti mendapatkan produk yang terbagus. Dan pastikan kalau teman-teman berbelanja produk Atomi, pastikan Anda berbelanja di web resmi Atomi ya atau lewat upline atau sponsor Anda. Karena Anda selain mendapatkan barang yang asli, masih mendapatkan PV juga. Dan PV ini juga yang membawa kita nanti bisa menikmati cashback ya, mendapatkan manfaat secara bisnis juga. Jangan hanya beda beberapa rupiah, Anda browsing mencari di toko hijau dan di toko orange. Mungkin malam ini Dokter Joni cerita Hemohim ada nyeklik-nyeklik ngecek harga di toko hijau, toko orange ya. Itu sangat merugikan sekali, maksudnya merugikan Anda. Karena bisa-bisa yang Anda dapatkan barang palsu. Ya, jadi pastikan kalau Anda membeli Hemohim, belilah di web resmi Atomi. Karena itu ada jaminan kualitasnya dan Atomi memberikan money back guarantee juga. Itu saja tambahan dari saya. Tetap semangat untuk sehat ya dan untuk sukses bersama di Atomi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aris. Ya, thank you Pak. Ya baik, terima kasih Bu Ria penjelasannya dan juga apa yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini sudah hadir di Zoom Sehat, terima kasih atas kehadirannya.